Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evita Lutfia Munfarida dengan nomor NIM 040402210070 dari kelas C3 Prodi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai penolakan penguasa terhadap dakwah Nabi. Pada waktu itu, Heraklius dan Kisra masing-masing sebagai kepala kerajaan Romawi dan Persia, dua buah kerajaan yang terkuat pada zamannya, merupakan dua orang yang telah menentukan jalannya politik dunia serta nasib seluruh penduduknya. Perang antara dua kerajaan ini berkecamuk dengan kemenangan yang selalu silih berganti seperti yang sudah kita lihat. Pada mulanya Persia adalah pihak yang menang. Ia menguasai Palestina dan Mesir, menaklukkan Baitul Maqdis di Yerusalem dan berhasil membawa salib besar. Kemudian giliran Persia mengalami kekalahan. Panji-panji Bizantium kembali berkibar lagi di Mesir, di Suriah, dan di Palestina, dan Heraklius berhasil mengembalikan salib itu setelah ia bernazar bahwa kalau ia telah mencapai kemenangan, ia akan berziarah ke Yerusalem dengan berjalan kaki dan mengembalikan salib ke tempatnya. Kalau saja orang ingat akan kedudukan kedua kerajaan itu, orang akan dapat mengira-ngirakan betapa besarnya dua nama itu telah dapat menimbulkan kegentaran dan ketakutan dalam hati. Tiada sebuah kerajaan pun yang pernah berpikir hendak melawannya. Yang terlintas dalam pikiran orang ialah hendak membina persahabatan dengan kedua kerajaan itu. Kalau kerajaan-kerajaan dunia yang terkenal pada waktu itu sudah begitu semua keadaannya, maka tidak aneh bila negeri-negeri Arab itu pun akan demikian pula. Yaman dan Irak waktu itu di bawah pengaruh Persia, sedang Mesir sampai ke Syam di bawah pengaruh Heraklius. Pada waktu itu Hijaz dan seluruh semenanjung Jazirah terkurung dalam lingkaran pengaruh kedua kemaharajaan itu. Kehidupan orang Arab pada masa itu hanya tergantung pada soal perdagangan dengan Yaman dan Syam. Dalam hal ini perlu sekali mereka mengambil hati Kisra dan Heraklius supaya kekuasaan kedua kerajaan itu jangan sampai merusak perdagangan mereka. Di samping itu, kehidupan orang-orang Arab itu telah lebih daripada kabilah-kabilah yang dalam permusuhan kadang keras, kadang lunak. Tak ada sesuatu ikatan di antara mereka yang akan merupakan suatu kesatuan politik yang akan dapat mereka pikirkan dalam menghadapi pengaruh kedua kerajaan raksasa itu. Oleh karena itu, mengherankan sekali jika pada waktu itu Muhammad berpikir hendak mengirimkan utusan-utusannya kepada kedua penguasa besar itu, juga kepada Ghassan, Yaman, Mesir, dan Abyssinia. Diajaknya mereka itu menganut agamanya tanpa ia merasa khawatir akan segala akibat yang mungkin timbul karena tindakannya itu, dan yang mungkin juga dapat membawa seluruh negeri Arab itu tunduk di bawah cengkeraman Persia dan Bizantium. Akan tetapi, kenyataannya Muhammad tidak ragu-ragu mengajak semua raja-raja itu menganut agama yang benar. Bahkan pada suatu hari ia pergi menemui sahabat-sahabatnya dan berkata, "Saudara-saudara, Tuhan mengutus saya adalah sebagai rahmat kepada seluruh umat manusia. Janganlah saudara-saudara berselisih pendapat tentang saya, seperti kaum Hawarium, pengikut-pengikut Al-Masih, tentang Isa anak Maryam. Rasulullah kata sahabat-sahabatnya, bagaimana pengikut-pengikut Isa itu berselisih pendapat? Ia mengajak mereka kepada apa yang seperti saya ajak saudara-saudara, orang-orang yang diutusnya ke tempat yang dekat. Orang itu menerima dan dengan senang hati, tetapi orang yang diutusnya ke tempat yang jauh, maka orang itu terpaksa dan segan-segan. Kemudian dikatakannya kepada mereka bahwa ia akan mengutus orang-orang kepada Heraklius, kepada Kisra, Mukaukis, Haris al-Ghassani, Raja Hiro, Harith al-Himyari, Raja Yaman, dan kepada Najasyi di Abyssinia akan diajaknya mereka itu masuk Islam. Sahabat-sahabatnya menyatakan mereka bersedia melakukan itu, lalu dibuatnya sebentuk cincin dari perak bertuliskan Muhammad Rasulullah. Mereka semua berangkat masing-masing menuju ke tempat yang telah ditugaskan oleh Nabi. Mereka berangkat dalam waktu yang bersamaan menurut pendapat sebagian besar penulis-penulis sejarah. Sebagian lagi berpendapat mereka berangkat dalam waktu berlain-lain.
Tindakan Muhammad mengirim utusan-utusan itu memang luar biasa sekali, menakjubkan. Betapa tidak, belum selang 30 tahun sesudah itu, daerah-daerah tempat Muhammad mengirim utusan-utusan itu telah dimasuki oleh kaum muslimin dan sebagian besar mereka telah beragama Islam. Akan tetapi ketakjuban akan segera hilang bila kita ingat bahwa kedua imperium raksasa ini yang telah mengemudikan jalannya dunia masa itu. Dengan peradabannya yang telah menguasai seluruh dunia, mereka ini saling memperebutkan kemenangan materi, sementara kekuatan rohani keduanya sudah rontok dan hilang. Persia sendiri sudah terbagi antara paganisme dan Mazdaisme. Demikian juga dengan agama Kristen di Bizantium sudah goyah sekali karena adanya berbagai macam aliran sekta dan golongan. Ia sudah tidak lagi merupakan suatu ajaran yang utuh yang dapat menggerakkan dan memberi tenaga hidup ke dalam jiwa manusia. Malahan ia sudah berbalik menjadi sekedar upacara-upacara tradisi yang dielulukan oleh pemuka-pemuka agama ke dalam kepikiran orang-orang awam supaya dapat mereka itu kuasai dan diperkuda. Penyebab mereka menolak dan menentang dakwah Islam Rasulullah yaitu merujuk pada buku para penentang Muhammad SAW. Tidaknya ada 5 motif mengapa mereka menentang dakwah Rasulullah. Pertama, pengaruh dan kekuasaan. Para kafir menolak dakwah Islam yang dibawa Rasulullah karena takut pengaruh dan kekuasaan yang mereka miliki akan hilang manakala menjadi pengikut Rasulullah. Di antara yang menolak Islam karena motif ini adalah Abu Lahab, Ummu Jamil, Al-Walid bin Al-Mughirah, Utbah bin Rabi'ah, Al-Haris bin Qais Al-Sahmi, dan Abdullah bin Ubay bin Salul. Kedua, ekonomi dan status sosial. Mereka menentang Rasulullah karena faktor ekonomi dan status sosial. Mereka khawatir jika memeluk agama Islam, maka ekonomi dan status ekonomi yang selama ini melekat pada mereka akan memudar. Umayyah bin Khalaf al-Jumahi adalah satu dari mereka yang menentang dakwah Rasulullah karena motif ini. Ketiga, setia dengan agama nenek moyang. Para kafir tidak sudi dan tidak rela memeluk agama Islam. Mereka berkeyakinan bahwa agama yang benar dan lebih baik adalah agama nenek moyangnya, yakni menyembah berhala, bukan Islam. Mereka menilai bahwa Islam bertentangan dengan agama nenek moyangnya. Di antara yang memiliki motif seperti ini adalah Abu Jalal dan Al-Ash bin Wa'il. Keempat, iri, dengki, dan angkuh. Ada juga yang iri dan dengki kalau Rasulullah yang diangkat menjadi seorang nabi dan rasul, menurutnya yang pantas dan berhak menerima risalah kenabian adalah dirinya, bukan Muhammad. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.